Perkenalkan, nama saya Dea Sifa Zahra dengan NIM 7311421074. Perkenalkan, nama saya Tiana Sapitri dengan NIM 7311421075. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulay Syafira dengan NIM 7311421076. Perkenalkan, nama saya Kak Rahmawati dengan NIM 7311421162. Perkenalkan, nama saya Alfi Istiana, NIM 7311421164. Perkenalkan, nama saya Lisa Hoirnisa dengan NIM 7311421165. Halo, perkenalkan saya Tedia Sidikya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnaini Alfian Fadila dengan NIM 7311421167. Perkenalkan, nama saya Rani Chandra Kirana dengan NIM 7311421169. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Duyuliani dengan NIM 7311421171. Perkenalkan, saya Cindy Anjani dengan NIM 7311421172. Perkenalkan, nama saya Dani Zaradiasa, NIM saya 7311421173. Perkenalkan, nama saya Sabita Trisna Dewi dengan NIM 7311421175. Energi merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar dapat melakukan usaha. Energi dibutuhkan untuk menerangi rumah, memasak, menyedot dan mengangkut air, dan semua hal yang biasa kita lakukan pada setiap harinya. Terkadang wujud energi ini berasal dari manusia seperti kekuatan dalam berjalan kaki, menebang pohon, atau mengangkat ember. Seringkali energi muncul dalam bentuk listrik untuk penerangan, untuk menjalankan pompa air, kipas angin, dan mesin-mesin lainnya, baik di rumah maupun di industri. Listrik sendiri membuat kehidupan dan pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Listrik memungkinkan manusia memiliki penerangan untuk bekerja dan belajar, kulkas untuk menjaga makanan dan obat-obatan agar tetap dingin sehingga tidak mudah busuk, mesin cuci untuk memudahkan pekerjaan mencuci, bor, dan sebagainya untuk membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah, serta radio dan televisi untuk mendapatkan informasi serta hiburan. Semua benda tersebut dapat membuat kehidupan kita menjadi lebih sehat dan lebih nyaman. Sayangnya, akses pada kelistrikan hanya menjadi mimpi di siang bolong bagi banyak orang. Sebagian besar listrik yang digunakan berada di kota-kota dan berada di negara-negara yang kaya di bagian utara dunia. Dari 6 miliar penduduk dunia, 2 miliar di antara kita tidak bisa menikmati listrik. Kita juga menggunakan energi listrik untuk transportasi, biasanya berbahan bakar dari fosil seperti bensin atau diesel untuk menggerakkan mobil, bis, truk, kereta api, serta pesawat terbang. Seperti halnya listrik, negara-negara kaya di utara menggunakan jauh lebih banyak dari jatah yang adil bagi mereka untuk bahan bakar transportasi. Untuk mencegah polusi serta mengurangi pemanasan global, semua orang di seluruh dunia harus lebih sedikit menggunakan bahan bakar minyak, batu bara, serta gas alam. Khususnya orang-orang di negara kaya yang menggunakan energi yang lebih banyak dibanding negara-negara lainnya harus mengurangi konsumsi energinya. Agar setiap orang mendapatkan listrik dan transportasi yang cukup tanpa meningkatkan pemanasan global, kita harus berpaling ke sumber-sumber energi non-polusi dalam kurun energi bersih, juga disebut juga energi terbarukan. Energi bersih sendiri mencakup tenaga angin, tenaga matahari, tenaga air, serta tenaga biogas. Dari tadi kita bahas listrik terus ya kan? Apa itu listrik? Nah, listrik sendiri merupakan energi yang berasal dari batu bara, minyak, atau gas alam, serta tenaga nuklir. Untuk memproduksi listrik selalu dikerjakan dengan cara yang sama. Pertama-tama, sumber tenaga menciptakan panas yang akan digunakan untuk membuat uap, yang selanjutnya akan menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Dam-dam hidroelektrik besar memanfaatkan air terjun, bukan panas dari uap, untuk memutar turbin agar menghasilkan listrik. Tetapi, semua jenis energi selalu menghasilkan polusi yang beracun, penghancuran komunitas dan daerah aliran sungai atau das, dan banyak sekali gangguan kesehatan serius.
tak satu pun model pembangkitan listrik yang sehat atau berkelanjutan, khususnya ketika produksi dalam skala besar. Bahan bakar fosil semakin langka dan mahal. Bahan bakar fosil adalah jenis yang tak terbarukan. Artinya, sekali dipergunakan, maka sistem yang bergantung padanya akan benar-benar kehabisan bahan bakar. Pada saat yang sama, bahaya pemanasan global turut mengintai. Energi bersih adalah energi yang diproduksi atau dihasilkan dengan mendatangkan sedikit dampak buruk bagi aspek sosial, kultural, kesehatan, dan juga lingkungan. Energi bersih ini juga biasa disebut dengan energi terbarukan atau energi berkelanjutan. Hal ini dikarenakan energi ini dihasilkan dari sumber-sumber energi yang tidak akan pernah habis ataupun punah. Penggunaan energi bersih ini juga dirasa lebih bersih dan tidak menimbulkan polusi, berbeda halnya dengan penggunaan energi yang tidak terbarukan. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari energi bersih ini sendiri. Yang pertama adalah cahaya matahari atau surya. Cahaya matahari atau surya ini bisa dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi yaitu panel surya. Panel surya ini nantinya akan menyerap cahaya matahari, kemudian akan mengubahnya menjadi energi lainnya, salah satunya yaitu energi listrik. Kemudian yang kedua adalah air. Air juga bisa kita manfaatkan sebagai salah satu sumber energi bersih ini. Kita bisa manfaatkannya dengan pemasangan kincir air dan juga pemasangan pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah angin. Kita bisa manfaatkan angin sebagai salah satu sumber energi ini, yaitu dengan menggunakan teknologi yaitu kincir angin. Kincir angin ini nantinya akan mengubah angin menjadi energi gerak, yang selanjutnya akan diubah lagi menjadi energi listrik. Kemudian yang terakhir adalah biomasa. Biomasa ini diproduksi atau dihasilkan menggunakan bahan-bahan organik, baik itu dari tumbuhan ataupun hewan. Penggunaan energi bersih perlu segera diimplementasikan untuk mengganti energi tak terbarukan. Selain dapat merusak ekosistem, penggunaan energi tak terbarukan juga dapat merusak kesehatan makhluk hidup, terutama manusia. Berikut beberapa dampak dari kasus-kasus penggunaan energi tak terbarukan. Yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil dalam pembangkit listrik. Dalam kasus ini, pencemaran udara, air, dan tanah dapat terjadi sehingga memicu bencana-bencana lain seperti hujan asam. Kemudian, gas CO2 yang dihasilkan dari aktivitas pembangkit listrik dari tenaga bahan bakar fosil ini dapat mengakibatkan efek rumah kaca sekaligus mengganggu pernapasan. Kasus kedua, penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik. Pembangunan pembangkit listrik bertenaga nuklir memiliki banyak resiko, terutama di Indonesia, mengingat Indonesia terletak di area Ring of Fire yang dikelilingi oleh gunung berapi aktif dan sering terjadi gempa bumi. Ketika terjadi kerusakan pada reaktor, bahan energi yang keluar dari sana dapat membahayakan tubuh. Pertama, dapat merusak sel. Kedua, dapat merusak DNA. Ketiga, dapat merusak jaringan kulit. Dan tentunya, radiasi dari nuklir ini dapat membahayakan lingkungan, sehingga tidak dapat ditinggali oleh makhluk hidup untuk jangka waktu yang lama. Yang ketiga, penggunaan bahan bakar fosil dalam sektor kendaraan. Asap knalpot yang merupakan hasil dari penggunaan BBM pada kendaraan terdiri dari gas-gas berbahaya, salah satunya benzena. Benzena ini dapat memengaruhi sel-sel tubuh. Apabila terhirup dengan intensitas yang banyak, akan terjadi gejala-gejala yang ditimbulkan. Yang pertama, tremor. Kemudian, detak jantung tidak teratur. Bahkan, jika hal ini terjadi terus-menerus, bisa beresiko kematian. Melihat dari kasus-kasus tersebut, kita dapat mempertimbangkan kembali untuk mulai menggunakan energi bersih, mengganti energi tak terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungan dan kerugian dari energi bersih. Energi bersih adalah energi yang diproduksi dengan biaya mengakibatkan sedikit dampak buruk pada aspek sosial, kultural, kesehatan, dan lingkungan. Energi bersih ini disebut juga energi terbarukan atau energi yang berkelanjutan karena ia dihasilkan dari sumber-sumber yang tidak akan habis
Media penyimpanan energi adalah suatu metode atau alat untuk menyimpan beberapa bentuk energi yang bisa diambil pada suatu waktu tertentu untuk berbagai kepentingan. Alat yang digunakan untuk menyimpan energi disebut dengan akumulator. Semua bentuk energi yang termasuk ke dalam energi potensial atau energi termal dapat disimpan. Jam putar mekanis menyimpan energi potensial dalam tegangan mekanis. Baterai menyimpan energi kimia yang dapat diubah secara langsung menjadi energi listrik dengan menghubungkan kedua kutubnya dengan peralatan listrik. Bendungan hidroelektrik menyimpan energi dengan reservoir air sebagai energi potensial gravitasi. Makanan juga merupakan media penyimpanan energi, yaitu energi kimia. Bahkan, es dapat dikatakan sebagai sarana penyimpanan energi termal dan akan dipergunakan ketika kebutuhan akan temperatur dingin dibutuhkan. Kemudian, ada beberapa metode penyimpanan energi. Yang pertama, ada kimia, yaitu hidrogen dan biofuel. Yang kedua, ada biologis, yaitu pati dan glikogen. Yang tiga, ada elektrokimia, berupa 1 baterai, kedua baterai aliran, yang tiga ada fuel cell. Yang keempat, ada elektrik, yaitu kapasitor, superkapasitor, dan penyimpanan energi. Yang keempat, ada mekanis. Pertama, ada penyimpanan energi udara terkompresi. Yang kedua, ada oksihidrogen. Yang ketiga, ada penyimpanan energi flywheel. Yang keempat, ada akumulator hidrolik. Yang kelima, ada penyimpanan energi hidroelektrik. Yang kelima, ada metode termal, yaitu pertama ada penyimpanan es. Yang kedua, garam cair. Yang ketiga, nitrogen cair. Yang keempat, penyimpanan energi termal musiman. Yang kelima, ada kolam matahari. Banyak energi terbarukan berupa sumber energi yang tidak dapat selalu dimanfaatkan karena suatu keterbatasan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengisi suplai energi sementara sumber energi lain yang disimpan untuk digunakan pada jaringan transmisi listrik, atau sumber energi tersebut dipakai untuk mengisi jaringan sistem listrik tersebut ketika diperlukan. Jika kehilangan energi ketika distribusi dan biaya dapat diatur, maka jenis energi ini dapat menjadi andalan. Energi matahari, meski saat ini tidak dapat digunakan sepanjang hari, tetapi saat ini telah dirancang satelit energi matahari yang berguna untuk menangkap energi matahari melalui satelit yang melayang di luar angkasa dan didistribusikan ke bumi dengan berbagai cara, sehingga pemanfaatan energi matahari dapat menjadi lebih panjang dengan jumlah energi yang diambil lebih besar. Karena energi matahari di luar angkasa lebih besar daripada energi matahari yang telah menyentuh permukaan bumi. Pembangkit listrik terbesar yang dioperasikan oleh industri swasta dan pemerintah menghasilkan listrik dan mendistribusikannya melalui saluran udara bertegangan tinggi atau bisa kita sebut SUTET di berbagai lokasi. Kemudian disalurkan ke trafo. Trafo adalah alat yang mengubah tegangan listrik tinggi menjadi listrik bertegangan rendah sehingga dapat dikonsumsi oleh rumah tangga dan lingkungan bisnis. Saluran tegangan rendah membawa listrik ke tingkat rumah tangga atau pabrik untuk menyalakan lampu penerangan dan mesin. Masalah yang muncul dari cara produksi listrik saat ini bukan hanya karena menghasilkan polusi, tetapi juga karena diproduksi dalam skala besar dan didistribusikan di tempat yang sangat jauh. Ini jelas sangat mahal. Energi bersih dari angin, matahari, dan air dapat diproduksi dalam jumlah lebih sedikit dengan harga yang lebih rendah, sehingga energi bersih akan lebih mudah digunakan di dekat tempat energi tersebut dihasilkan. Karena sistem distribusi yang sangat mahal, komunitas yang lebih kecil mungkin harus menunggu tahun sebelum mereka dapat memanfaatkan saluran listrik atau mereka tidak menikmatinya sama sekali. Sehingga sebagian besar listrik disalurkan ke konsumen besar seperti yang berada di industri atau kota. Masyarakat yang menggunakan energi bersih memiliki kendali atas sumber daya energi mereka sendiri. Ketika listrik dihasilkan dengan cara lokal seperti dari sinar matahari, air, atau biogas, ketergantungan pada bahan bakar fosil dan sistem distribusi energi tinggi yang mahal akan berkurang.
Selain itu, ini juga bisa menghindari tindakan instansi pemerintah atau perusahaan besar yang berada jauh di kota menetapkan harga listrik dan juga menentukan di mana listrik itu dapat didistribusikan. Selain materi tersebut, saya ingin memberitahukan juga bagaimana kita menggunakan listrik secara efisien. Karena di balik penggunaan energi bersih, satu cara penting mengurangi polusi yang timbul dari pembangkit listrik adalah dengan menggunakannya secara lebih berhati-hati. Kalau kita memanfaatkannya lebih sedikit listrik, pembangkit tenaga kita juga tidak perlu membangkitkan terlalu banyak energi atau menghasilkan banyak polusi. Selain itu, cara yang dapat kita lakukan yang pertama itu kita harus mengurangi limbah dan mengurangi permintaan. Yang kedua, kita harus memperbaiki pembangkit tenaga dan saluran listrik yang ada. Yang ketiga, kita harus mematikan lampu jika sudah tidak dipakai. Dan yang terakhir, kita juga bisa menggunakan fasilitas transportasi umum seperti Transjakarta atau Trans Semarang. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang transportasi. Setelah penggunaan energi listrik, penggunaan energi terbesar kedua yaitu penggunaan energi sebagai bahan transportasi. Energi tersebut digunakan sebagai bahan transportasi kendaraan seperti kereta api, bus, truk, mobil pribadi, dan kendaraan bermotor lainnya. Dan jika kita perhatikan kembali, baik di negara maju maupun negara berkembang, penggunaan transportasi sekarang cukup meningkat, sehingga polusi yang ditimbulkan pun juga cukup banyak. Hal tersebut berdampak pada lingkungan dan juga kesehatan manusia. Meningkatnya jumlah polusi udara yang dihasilkan oleh aktivitas transportasi akan mengakibatkan pemanasan global, serta menimbulkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pernapasan, seperti asma, kanker, maupun bronkitis. Salah satu hal yang dilakukan pada negara berkembang maupun negara maju untuk mengurangi laju peningkatan polusi udara yaitu dengan lebih mengutamakan untuk menggunakan angkutan umum atau transportasi umum dibandingkan dengan transportasi pribadi. Dengan demikian, laju peningkatan polusi udara dapat dikendalikan. Upaya lain yang dilakukan untuk menekan laju peningkatan polusi udara yaitu dengan menciptakan kendaraan-kendaraan yang dapat beroperasi dengan minyak dari bahan berbasis tanaman, seperti minyak nabati dan alkohol. Ketika sudah banyak orang yang beralih menggunakan energi minyak yang berbasis dari tanaman sebagai bahan bakar transportasi, maka produksi minyak bumi akan bekerja keras untuk menghalangi penggunaan energi yang berbasis dari tanaman. Ketika harga minyak bumi kembali meningkat, maka akan membuat orang-orang beralih menggunakan energi yang berbasis dari tanaman, yang biasanya dibuat dari kelapa sawit, kanola, jagung, dan tanaman-tanaman lainnya. Energi yang berasal dari basis tanaman tersebut disebut biofuel atau agrofuel. Jika kita perhatikan kembali, penggunaan biofuel maupun agrofuel ini cenderung terlihat seperti menyelesaikan masalah, sebab energi yang digunakan berasal dari bahan yang dapat diperbarui. Namun, perlu kita ketahui juga banyak alasan mengapa penggunaan agrofuel ataupun biofuel ini mengakibatkan lebih banyak masalah daripada penggunaan minyak bumi. Memproduksi minyak dari tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan makanan memicu kompetisi antara mengembangkan bahan bakar untuk mobil dan mengembangkan bahan pangan untuk manusia. Dengan demikian akan banyak orang yang kekurangan bahan makanan, sedangkan kita tidak bisa menyalurkan makanan sebagai bahan bakar kendaraan. Yang kedua, alasan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar yang berasal dari fosil adalah untuk mengurangi pemanasan global. Untuk menghasilkan tanaman sebanyak yang dibutuhkan untuk memproduksi biofuel, maka diperlukan juga penggunaan pupuk, penggunaan alat-alat pertanian, penggunaan alat transportasi yang menyalurkan dari tempat penanaman sampai
tempat produksi, lalu pendistribusian, hingga sampai energi tersebut dapat digunakan, akan memerlukan lebih banyak energi. Jadi kesimpulannya, pembuatan energi biofuel akan membutuhkan energi lebih banyak daripada energi yang dihasilkan dan cenderung lebih banyak menyebabkan pemanasan global daripada pembuatan energi dari minyak bumi. Yang terakhir adalah ketika tanah-tanah hutan dibabat untuk menumbuhkan tanaman-tanaman biofuel, maka pohon-pohon yang biasanya digunakan untuk menyerap gas-gas pemanasan global juga ikut dihancurkan. Sebagai contohnya adalah biofuel yang dibuat dari kelapa sawit menyebabkan 10 kali lipat dampak pemanasan global dibandingkan energi minyak diesel. Maka kesimpulannya adalah penggunaan energi dari tanaman ini lebih memunculkan banyak resiko dibandingkan dengan penggunaan energi dari minyak bumi. Berdasarkan data dari jakarta.pps.co.id terungkap bahwa tahun 2020 ini telah terdapat lebih dari 20 juta kendaraan bermotor di Jakarta yang 80%-nya ini didominasi oleh sepeda motor. Upaya untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor dengan sosialisasi peralihan ke transportasi umum dan penggunaan kendaraan rendah emisi masih sangat minim. Menilik kembali soal tingginya polusi udara akibat kendaraan bermotor telah menegaskan bahwa Indonesia ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk beralih ke bahan bakar rendah emisi, seperti biofuel generasi kedua dan transisi ke kendaraan listrik. Namun sayangnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan masih belum maksimal. Padahal hal tersebut dapat menjadi solusi untuk permasalahan polusi udara di kota besar seperti Jakarta. Jika peraturan terkait penggunaan biofuel dan kendaraan listrik diperkuat di sektor transportasi, Indonesia ini akan memiliki udara yang lebih bersih. Selain itu juga dapat mengurangi tingkat ketergantungan impor minyak dan bahan bakar. Perlu keseriusan agar kedepannya penggunaan BBM ini bisa berkurang dengan membangun infrastruktur yang baik. Sementara itu, penelitian International Council on Clean Transportation, Denny Kristiana, menyampaikan dukungannya terhadap penggunaan kendaraan listrik yang dapat mengurangi konsumsi BBM sekaligus baik untuk mengurangi polusi udara. Hal ini sejalan dengan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang didukung oleh Kementerian ISDM, pemerintah daerah, serta BUMN dan perusahaan swasta lainnya. Guna mendukung pengendalian polusi udara, kata Denny, peralihan ke kendaraan listrik ini menjadi pilihan yang paling tepat, sebab kendaraan listrik menghilangkan semua polutan lokal dari kendaraan, seperti NOx, PM, HC, hingga CO. Dengan begitu, Indonesia bisa secara bertahap beralih ke kendaraan listrik, dimulai dari kendaraan umum, kendaraan pemerintah, hingga nanti ke kendaraan pribadi, terutama roda 2. Namun ada hal penting yang perlu dilakukan, yakni pembangunan ekosistem kendaraan listrik, seperti pembangunan stasiun, pertukaran baterai, hingga secara bertahap mengganti sumber listrik dari bahan pokok fosil ke energi terbarukan dari geothermal, angin, hingga tenaga surya. Kendaraan listrik bersaing dengan kendaraan internal combustion engine atau sering kita singkat dengan IC. Yang akan saya jelaskan yaitu energi matahari, energi air, dan yang terakhir energi angin. Nah, pertama-tama akan menjelaskan apa itu energi matahari untuk pembangkit listrik. Oke, kita simak videonya. Yang pertama adalah matahari. Energi matahari menjadi sumber energi yang dapat diperbarui dan diperoleh secara gratis. Juga matahari merupakan reaktor nuklir yang besar, dan di dalam inti matahari terjadi reaksi fusi nuklir menghasilkan sejumlah energi yang besar yang memancar keluar hingga sampai ke bumi panasnya. Dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Ada dua istilah. Yang pertama adalah fotovoltaik yang bertujuan untuk proyek tenaga listrik dalam skala kecil, dan yang kedua adalah solar thermal capture yang digunakan untuk produksi tenaga listrik dalam skala yang besar. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham belum mengenai energi matahari? Kalau udah, apakah melanjutkan lagi ke energi air? Simak baik-baik ya videonya. Air. Nah, tenaga air.
atau yang sering disebut hydropower adalah energi yang berasal dari air yang mengalir. Tenaga air ini memanfaatkan gerakan air yang didapat biasanya dari sungai yang dibendung. Pada bagian bawah bendungan tersebut terdapat lubang-lubang saluran air. Nah, pada lubang-lubang tersebut terdapat turbin yang berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai energi angin. Simak videonya, teman-teman. Selanjutnya adalah energi angin. Seperti halnya, angin juga seperti matahari yang menjadi sumber yang sedang gencar dikembangkan di beberapa negara. Proses pembentukan energi angin berasal dari turbin angin yang mengubah energi kinetik atau gerak yang dapat diubah menjadi energi listrik. Energi mekanik tersebut dapat digunakan untuk menggiling biji-bijian atau memompa air atau bisa digunakan untuk menggerakkan generator yang dapat dijadikan menjadi listrik dan disalurkan ke rumah-rumah. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Danizar mengenai contoh-contoh negara yang menggunakan energi alternatif. Jadi saya akan menjelaskan negara-negara mana saja yang sudah menggunakan dari pembangkit listrik tenaga alternatif. Dan yang pertama ini ada negara-negara yang menggunakan pembangkit listrik tenaga matahari atau tenaga surya. Yang pertama ada negara Jerman. Di negara Jerman ini salah satu contoh negara yang sudah maju dan memiliki kepedulian lingkungan yang tinggi. Di negara ini tenaga surya sudah mencapai lebih dari 40 megawatt pada tahun 2015 yang lalu. Jadi sudah banyak sekali terpasang pembangkit listrik tenaga surya di negara ini. Negara yang kedua ada Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat adalah negara maju yang ada di benua Amerika. Dan di negeri Paman Sam ini juga bisa dikatakan ada dari 60% tenaga surya yang ada di benua Amerika berasal dari Amerika Serikat. Lalu yang ketiga ada negara Australia. Jadi di negara Australia ini juga memiliki 15% dari jumlah rumah penduduk di negara ini yang sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Jadi bisa disimpulkan bahwa di negara ini penduduk-penduduknya sudah memiliki kesadaran lingkungan akan tentang pembangkit listrik, sehingga menggunakan tenaga matahari supaya lebih ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya ada negara Italia. Negara ini adalah negara maju yang ada di benua Eropa. Dan di negara ini tercatat sudah 9% dari bangunan yang ada di sini menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Ya, jadi sudah mulai lumayan banyak menggunakan tenaga surya karena di negara ini itu sangat menjaga kebersihan lingkungan. Lalu untuk negara yang menggunakan pembangkit listrik tenaga angin adalah yang pertama Cina. Cina adalah negara besar yang ada di benua Asia dan di negara Cina ini sudah ada 45 gigawatt dari sekitar 80 ladang kincir angin yang ada di sana. Lalu untuk negara yang kedua adalah USA atau Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri terhitung sekitar 45 gigawatt energi yang dihasilkan dari 101 ladang kincir angin yang ada di sana. Ya, seperti yang kita tahu, negara Amerika Serikat ini adalah negara yang sangat maju dan di negara ini pencemaran lingkungan sangat diminimalisir karena negara ini memiliki kesadaran lingkungan yang sangat tinggi, sehingga di negara ini polusi sangat ditekan sekali. Lalu yang ketiga ada Jerman. Di Jerman ini terbilang cukup fantastis jumlah energi yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga angin, yaitu sekitar 56,13 gigawatt yang ada di negara ini. Lalu untuk negara yang menggunakan pembangkit listrik tenaga air, di sini ada yang pertama adalah Cina, tepatnya di Tiga Ngarai. Di Cina sendiri memiliki
energi listrik yang dihasilkan sebesar 18.460 MW. Wow, ini adalah jumlah yang cukup fantastis, di mana Cina di sini membuat ngarai-ngarai yang sangat amat besar dan dipergunakan untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air. Lalu yang kedua adalah negara Brazil, tepatnya di Tucuruí. Di sini di negara Brazil ini dapat menghasilkan sekitar 8.370 MW energi listrik, dan ini adalah kapasitas maksimal yang ada di Brazil ini. Dan pembangkit listrik ini sangat amat besar sehingga dapat menghasilkan tenaga listrik yang sangat amat besar juga sebesar 8.370 MW. Lalu yang ketiga masih di Brazil juga, yaitu di Itaipu. Ini adalah tepatnya di antara perbatasan Brazil dan Paraguay. Di sini bisa menghasilkan sebesar 14.750 MW energi listrik. Jadi itu adalah negara-negara yang memiliki pembangkit listrik baik tenaga air, matahari, maupun angin. Energi bersih tenaga sepeda. Kalian tahu nggak sih, sepeda dapat dijadikan salah satu penemuan mesin terhebat yang pernah ditemukan loh. Seperti yang kita ketahui, sepeda memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan kita. Salah satunya yaitu dengan sepeda kita dapat berkeliling dengan mudah hanya dengan menggunakan tenaga manusia. Dan juga sepeda memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan dan juga lingkungan. Selain itu, tenaga manusia juga dapat didaya gunakan oleh sepeda sebagai tenaga untuk menjalankan berbagai mesin loh. Hanya dengan menggunakan sebuah baterai, sepeda dapat menghasilkan energi listrik untuk menjalankan mesin, penerangan, dan menjalankan teknologi lainnya seperti televisi. Biomasa. Energi biomasa adalah energi terbarukan yang berasal dari makhluk hidup atau juga dapat berasal dari makhluk yang belum lama mati, seperti bahan biologis, tanaman, ataupun limbah organik, dan berbentuk kayu, jerami, dedaunan kering, dan juga limbah ternak dan sampah rumah tangga. Energi biomasa dapat dihasilkan dengan cara fermentasi ataupun pembusukan dari bahan organik tersebut, sehingga bahan organik tersebut menghasilkan semacam gas yang berupa biogas. Contohnya seperti pembusukan pada kotoran ternak sapi, kemudian menghasilkan gas dan dapat digunakan sebagai bahan bakar. Keuntungan yang diperoleh jika menggunakan biomasa sebagai bahan bakar. Yang pertama, dapat mengurangi tingkat impor terhadap fosil dan bisa membuat negara Indonesia menjadi lebih mandiri dan tidak ketergantungan dengan negara lain. Yang kedua, dengan menggunakan energi biomasa tersebut dapat mengurangi tingkat polusi udara dan juga dapat mengurangi emisi dari rumah kaca dan pemanasan global. Biogas. Biogas adalah salah satu hasil dari biomasa yang berasal dari limbah kotoran ternak dan melalui proses fermentasi ataupun pembusukan dan menghasilkan gas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Produk utama dari biogas adalah gas metana. Dikarenakan gas metana sangat peka terhadap api sehingga gas metana dapat digunakan sebagai pengganti gas LPG. Dan selain menjadi pengganti gas LPG, gas metana juga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Jadi begini prosesnya. Simpan jus buah busuk dalam mesin pengurai. Dalam mesin tidak ada oksigen sama sekali, atau disebut kondisi anaerob. Dengan kondisi tanpa oksigen, bakteri anaerob pada buah busuk akan bekerja mengurai jus buah busuk dan menghasilkan gas metana. Nah, gas metana inilah yang akan diubah menjadi listrik. Gas metana akan keluar dari mesin pengurai melalui pipa-pipa tertutup. Beginilah cara kerja reaktor biogas.
Untuk ukuran 6 meter persegi, dibutuhkan 25 kg kotoran sapi atau kerbau per harinya. Kotoran ternak dimasukkan ke dalam mixer, lalu dicampur dengan air hingga menjadi bubur yang disebut slurry. Melalui lubang inlet, kotoran tersebut masuk ke dalam digester. Bila pemilik berminat, kakus dapat disambungkan ke bangunan biogas. Kotoran manusia dialirkan ke dalam digester melalui pipa inlet terpisah. Setelah 6 jam, gas metana telah terbentuk. Slurry yang sudah tercerna yang berada di dalam digester selama 50 hari keluar melalui manhole ke tangki outlet. Ketika penampung gas sudah dipenuhi gas, slurry di tangki outlet terdorong keluar melalui bukaan overflow oleh tekanan gas. Slurry tersebut kemudian dibiarkan membusuk di lubang-lubang slurry. Gas yang tersimpan di penampung kemudian dialirkan ke titik penggunaan melalui pipa untuk digunakan ke kompor biogas atau lampu.